ini informasi terkini, semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat ya dimanapun Anda berada, meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, tentunya kali ini Hasanah hadir untuk menemani pemirsa dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Beranda. Ngobrol asik dan seru bersama narasumber yang tentunya yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini nih pemirsa tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya nih, yaitu aktivis pelindung anak dari pesisir pantai timur. Nah, untuk itu langsung aja kita sapa ya narasumber kita pada hari ini ya pemirsa ya. Halo Bang. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget nih Sana. Nah, mungkin ya Sana kenal cuman Bang Lukman ya. Iya. Belum kenal lebih dekat nih. Boleh kenalan dulu Bang, pemirsa mungkin disapa terlebih dahulu. Oke, aku biasa dipanggil Lukman sih, tapi nama asliku Lukman Tambusai. Bang Lukman. Dari Langkat, tepatnya di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Aku anak pesisir yang dulu punya cita-cita pengen anak-anak yang ada di wilayah rumahku sekolah gitu, seperti itu. Oke, kegiatan sekarang ini ngapain aja Bang? Kalau sekarang sih selain bangun yayasan, jadi sekarang alhamdulillah punya yayasan sendiri. Wow, luar biasa. Keren banget ya. Usia berapa kalau boleh tahu Bang? Usia sekarang 25 tahun. 25 tahun tapi sudah membangun yayasan ya. Keren. Yayasan sendiri. Keren. Namanya Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia atau YKPI, atau YKPI itu. Oke, nah karena Abang sudah bilang tadi nih ya, membangun sebuah yayasan, pengen kita ulik lagi nih pemirsa. Apa latar belakang Abang terfikir ya, masih muda untuk membangun sebuah yayasan, padahal kalau dibilang ya, zaman sekarang tuh susah banget Bang. Anak remaja sudah terfikir ke depan untuk mensejahterakan anak-anak ya, sudah berpikir nih, masih muda gitu. Apa nih latar belakang Abang? Mungkin latar belakangnya kesempatan ya, karena aku dari anak pesisir, yang mungkin notabene banyak yang bilang pesisir itu banyak yang tidak berpendidikan, kemudian banyak konflik-konflik masalah sosial, dan ada beberapa hal yang mengakibatkan aku tuh pengen gitu kan, bahwasanya pesisir dengan Indonesia dengan wilayah laut yang luas, kemudian penduduk pesisir yang begitu luar biasa, hasil bumi Indonesia kaya banget gitu kan, kenapa stigma itu harus hilang gitu di anak pesisir gitu. Anak pesisir harus bisa jadi pemimpin, kemudian anak pesisir harus peduli kepada teman-teman sesama anak pesisir tersebut gitu. Kemudian siapa aja nih Bang, anggota Abang yang ikut turun menjadi aktivis? Jadi, karena kan nggak mungkin sendiri. Iya, kan? nggak sendiri banget ya. Jadi awal mula sih aku itu waktu SMP ya. SMP kelas 3. Jadi dulu jadi ketua forum anak Kecamatan Hinai. Awal mulanya gitu kan. Kemudian terus sambil nyisihin uang jajan, karena kan dulu kan ibaratnya namanya anak sekolah, siapa yang mau kasih dana ya kan. Jadi bontot dari rumah, setelah itu kan uangnya disisihkan dan berkegiatan sama teman-teman nih. Kebenaran dulu aku sebentar jadi wakil ketua OSIS. Terus ketua OSIS ya? Iya, itu ketua OSIS Kabupaten Langkat. Jadi dari situlah berkegiatan, bahwasanya wah kita kayaknya anak-anak ini punya harapan yang besar, tetapi tidak ada hal yang bisa mewadahi mereka. Kebenaran gitu kan, aku ketemu namanya Forum Anak yang menjadi salah satu wadah partisipasi anak yang bisa mendengarkan suara anak dari marginal kemudian sampai ke anak yang ada di nasional seperti itu. Itu sih kenapa pengennya, kenapa sampai saat ini aku tuh tetap mendalami dunia perlindungan anak gitu. Oke, nah selama Abang bergelut di bidang itu ya, pasti ada dong kisah-kisah yang membuat Abang jatuh bangun ya tentunya.
Oh pasti banyak banget ya. Karena memang siapa sih yang mau percaya sama anak kecil ngomong kan gitu kan. Jadi itu ada Padahal salah masih satu. SMP Iya, ya itu karena ya. kan ada SMP gitu kan, kemudian diundang di acara musrembang. Musrembang Isinya kecamatan ya? pejabat semua kan, kita pakai baju sekolah gitu kan, Wih, menyampaikan tapi abang aspirasi keren gitu loh. kan. Jadi siapa yang percaya gitu sama omongan anak sekolah gitu kan pada masa itu kan. Tetapi ya memang ada memang trust yang ditanamkan di dalam keluarga, seperti kalau memang kamu pengennya di situ ya kamu dalamin itu gitu. Jangan pernah berhenti hanya di satu titik. Tetapi kamu harus terus menggali itu sampai pada masanya kamu akan sukses di bidang itu, seperti itu. Jadi waktu lucunya dulu kan sampai ada beberapa kegiatan yang kayak kita tuh sok-sokan banget kan ke beberapa dinas, instansi dulu kan, padahal masih anak-anak gitu kan. Pengen menyampaikan gini loh, kami pengen kebijakan pembangunan yang ada di daerah kami itu harus layak seperti anak, adanya perpustakaan, kemudian adanya beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu seperti itu kan. Tetapi ya apa daya gitu, namanya anak-anak yang menyampaikan, ya satu dua mungkin ada beberapa pemimpin yang mendengarkan itu, tetapi untuk saat ini banyak juga gitu yang sampai saat ini hanya sebatas didengarkan, bukan untuk direalisasikan gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi bang? Ya kalau Ceritanya? jatuh bangunnya ada juga nih bangunnya tuh, bangga banget gitu kan. Pada masa lalu tuh pernah mewakili Sumatera Utara tahun 2015 dari pertemuan Forum Anak Nasional. Pada masa itu di Bogor, IPC Bogor, kemudian diundang langsung ketemu sama Pak Presiden di Istana Negara, Wow, Kepresidenan. luar biasa. Itu di tahun berapa bang? 2015. 2015. Iya, 2015. Kalau boleh tahu jabatan abang di forum anak itu sebagai Dulu apa? waktu di Forum Anak pertama sih hanya sebagai ketua Forum Anak Kecamatan, kemudian naik di Forum Anak Kabupaten, Provinsi, fasilitator Forum Anak Provinsi, dan terakhir di tahun 2017 saya ada salah satu-satunya fasilitator Forum Anak Nasional dari Sumatera Utara. Pada masa itu pelatihan di Surabaya. Maka kita tuh mungkin di CV saya itu ada namanya fasilitator 20 km Forum Anak. Itu ada sejarahnya gitu kan, bukan hanya sebatas 20 km ya kan. Jadi itu 20 km kecepatannya atau larinya kan gitu kan. Iya, benar, Tapi benar. enggak. Jadi kita waktu itu punya tantangan, ada pelatihan selama 1 minggu yang dibuat oleh Kementerian PPPA. Pada masa itu di Surabaya 3 hari di hotel, kemudian 4 harinya di Taman Nasional Baluran. Kemudian setelah itu kita dilepaskan di dalam hutan, yaitu namanya Asia Van Java, atau kita bisa dibilang itu Afrika Van Java, sorry. Afrika Van Java. Jadi dia di Taman Savana, kita dilepas di situ, kemudian hidup survive bersama kelompok. Kita hanya dibekalin 2 botol aqua. Sorry, nyebut merek ya. Ya, aqua yang 1,5 liter gitu kan. Kemudian dengan beras seadanya kita hidup selama 3 hari di dalam hutan. Kemudian setelah hidup itu bukan hanya sebatas hidup dan berkegiatan, tetapi ada beberapa poin-poin masalah yang menjadi salah satu yang harus kita pecahkan. Bahkan diskusi, setelah diskusi ada pemasalan dari setiap daerah gitu kan. Karena dulu kita mewakili satu provinsi 1 orang pada masa itu. Berarti abang mewakili Provinsi Sumatera Utara. Iya, pada masa Keren, itu. luar biasa. Keren banget nih pemirsa. Kemudian bang, Ya, jadi setelah itu dari situlah semangat untuk perjuangan di forum anak ya dulu Forum ya. anak, Kemudian aktif juga di PUSPA, yaitu partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Di partisipasi publik saya pernah sebentar jadi bang, forum anak itu untuk tingkat nasionalnya itu hanya setahun sekali kah? Atau kalau di forum anak nasional itu dia pemilihan 2 tahun sekali. 2 tahun 2 tahun sekali ya? 2 tahun sekali, regenerasi periodenya 2 tahun sekali. Jamborenya ya bang ya? Atau apa istilahnya? Pertemuan Forum Anak Nasional bersama dengan Hari Anak Nasional. Dia biasa tuh sebelum 23 Juli kan Hari Anak Nasional, seperti itu. Keren banget. Jadi setelah itu balik ke Sumut, mengabdi gitu sama teman-teman. Banyak dulu kegiatan-kegiatan seperti sering dulu kita di Lapangan Merdeka tuh buat namanya gerakan ABAB. Ayo belajar, ayo bergerak, ayo bermain. Jadi tagline-nya tinggalkan gadgetmu, ayo main di luar gitu. Gitu kan. Jadi bagaimana kita buat anak-anak lebih memainkan permainan tradisional yang selama ini mungkin kita sering lupakan, seperti itu. Oke, nah pemirsa, makin seru nih ya perbincangan kita dengan Bang Lukman, tapi jangan kemana-mana karena ada sebuah lagu berikut ini dengan judul Kamu Tak Sendiri dari Bondan Prakoso.
Acara kami di Beranda tentunya masih berbicara tentang aktivis pelindung anak dari pesisir pantai timur. Nah, seru banget kan? Nah, buat pemirsa nih yang pengen tanya-tanya kepada narasumber kita, boleh banget nih langsung di dialog telepon interaktif kita di 0614146 353. Hasan ulangi lagi ya, 0614146 353. Oke, untuk itu langsung aja nih kita berbincang-bincang kembali ya kepada Bang Lukman. Nah, tadi Abang udah cerita nih tentang prestasi-prestasi Abang yang sangat luar biasa ya, yang udah di delegasi itu di Bogor, kemudian ke Istana Negara, bahkan kemana lagi tadi Bang? Surabaya. Nah, Surabaya, keren banget nih pemirsa. Ini sangat memotivasi Hasanah ya untuk bisa lebih berprestasi lagi. Kenapa kalau tidak prestasi sekarang, kenapa tidak bisa gitu ya kan Bang? Harus bisa gitu loh. Harus bisa. Ini buat pemirsa yang ada di rumah juga nih, wajib banget ya nonton acara ini sampai akhir. Ini seru banget loh acaranya ya Bang ya. Kemudian nih Bang, kalau boleh tahu lagi nih, tadi Abang bilang itu ada prestasi Puspa. Iya, bener. Puspa. Nah, boleh diceritain nih Bang prestasinya. Oke. Jadi Puspa itu adalah partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi itu adalah program dari Kementerian PPPA yang dimana program itu menggabungkan beberapa elemen, terutama elemen dari pemerintahan, kemudian LSM atau penggiat, kemudian ada dari media seperti ya TPRI gitu kan, kemudian ada juga dari dunia usaha dan dari mitra kita akademisi gitu kan. Bagaimana dulu kan kita saling curiga nih gitu kan, antara pemerintah, kemudian dari penggiat ngiranya pemerintah kerjanya nggak sesuai gitu kan. Sebaiknya mungkin pemerintah berpikir ini penggiat ini cuma cari-cari uang, cari nama gitu kan, mungkin gitu ya. Ya, stigmanya gitu kan. Kemudian akademisi dengan kayak teorinya, wah itu tidak bisa dijalankan karena nggak sesuai dengan teori gitu kan. Dan teman-teman dari dunia usaha mungkin berpikirnya nggak sesuai dengan program-program corporate kita gitu kan, tidak ada menguntungkan bagi perusahaan gitu kan. Jadi pemerintah menginisiasi itu melalui Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA membuat Puspa gitu kan. Kebetulan saya dulu di Puspa awalnya anggota gitu kan. Kemudian bergabung di tahun berapa tuh Bang? 2017. Ya, kemudian 2018. Berarti masa kuliah tuh ya? Iya, masih kuliah. Kemudian 2018 itu menjadi wakil ketua Puspa Sumatera Utara. Alhamdulillah. Kemudian di tahun 2019 terakhir saya jadi PLT ketua karena pada masa itu ketuanya Pak Misran Lubis pindah tugas di Bogor gitu kan. Jadi di Puspa sendiri di Sumatera Utara ada 83 lembaga yang bersama saya, yaitu teman-teman dari LSM, kemudian dunia usaha, dan ada juga teman-teman dari pemerintah, kemudian ada beberapa teman-teman yang ada dari akademisi, berbagai macam gitu kan. Kenapa dulu hadirnya Puspa? Jadi kan selama ini kita bicara tentang perlindungan anak ketika anak sudah diketahui kan, bahwasanya mereka udah memahami nih konsep perlindungan anak gitu kan. Tetapi setelah balik ke rumah, balik lagi membal. Kenapa? Ternyata orang tuanya nggak responsif terhadap perlindungan anak. Kemudian ketika seorang ibu melalui forum-forum peduli perempuan gitu kan, membuat kegiatan yang tentang PKDRT, kemudian tentang kegiatan perlindungan perempuan gitu kan, balik ke rumah mental lagi nih, ternyata suaminya dan anaknya tidak responsif terhadap itu gitu kan. Jadi bergabungnya kita mengintervensi seluruhnya. Aktivis perlindungan anak bergerak dengan bagaimana sih mengonsep bagaimana keluarga, wilayah, daerah sampai rumah ibadah yang layak bagi perempuan untuk mewujudkan kabupaten kota dan Indonesia yang layak anak tentunya gitu kan. Luar biasa. Nah, pemirsa nih kita punya ya dokumentasi visual pada saat Bang Lukman. Nah, ini pada saat ngapain nih Bang? Ini acara Hari Ibu. Oh, peringatan Hari Ibu diselenggarakan di mana? 2019 sebelum pandemi itu bersama Pak Gubernur itu. Wow, luar biasa. Ya, itu ada 5 poin-poin harapan perempuan Indonesia. Pertama itu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti itu. Dan ada kalau yang kedua ini Bang? Yang ini di Belawan Bahari. Bersama kita ada kegiatan bersama Asosiasi Ibu Menyusui, kemudian Ayah ASI Indonesia, kemudian bersama masyarakat nelayan yang ada di Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Dan ini didampingan saya dan ada buku saya yang tentang itu seperti itu. Ini waktu saya masih
wakil ketua remaja Masjid Agung Sumatera Utara. Iya, wajahnya masih masih imut banget. Jadi masih imut banget ya, waktu Bang, ya? 2016 saya tuh sempat bergerak di ini gitu. Ini sama teman-teman Rumah Pintar, YAPSI di Danau Siombak. Jadi ini outbound sih sama teman-teman, adik-adik yang ada di Amplas. Wow, ini yang paling luar biasa tuh, ada Presiden Joko Widodo. Iya, itu yang tadi saya ceritakan waktu diundang ya, iya, di acara Forum Anak. Iya, di acara Forum Anak, di acara Hari Anak Nasional tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat. Di Istana Kepresidenan ini, di Istana Bogor. Nah, kalau berbicara nih ya Bang, Abang kan sebagai Direktur Yayasan Kesejahteraan Anak ya. Program-program apa sih yang udah Abang lakukan ketika Abang sudah menjabat seperti ini untuk melindungi anak-anak khususnya? Iya. Jadi karena memang kebetulan yayasan saya bergerak itu waktu pandemi nih. Saya mulai 2019 berarti? Bukan, 2021. Oh, 2021. Iya, saya bangun yayasan sendiri itu tahun 2021. Bersama teman-teman, dibantu oleh support oleh abang-abang. Di situ ada Bang Misran Lubis dari Direktur Konsil pada masa itu, kemudian ada dari pihak akademisi ada Bang Rustam Pakpahan, kemudian dari dunia usaha itu ada Bang Hamid, Bu Irna Minauli, psikolog anak, semua ada Pak Aris Darmono, dan ada teman-teman yang lain gitu kan, bersama adik-adik penggiat yang lain, membuat namanya Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia. Jadi di Yayasan Kesejahteraan Pesisir Indonesia ini hadir memang di masa pandemi, terutama yang kemarin kita lihat itu bagaimana pendidikan anak di masa pandemi. Karena memang kita sayangkan sekali ketika ke pandemi kemarin kita tidak siap. Kita tidak siap bagaimana proses pembelajaran melalui media online gitu kan. Kemudian ada beberapa platform media yang mungkin anak itu tidak bisa mengaksesnya. Ya mungkin Kak Sana mungkin lihat anak-anak kota bisa pakai gadget gitu kan. Iya, benar. Gimana nih anak-anak pesisir dari Langkat, Batubara sampai Asahan gitu pasti kan. mereka membantu ke orang tua ya. Iya banget. Jadi kita melalui Rumah Literasi Anak Pesisir Indonesia kemarin mendampingi mereka melalui kelompok-kelompok belajar. Karena memang kemarin tuh nggak lama memang ada beberapa bulan kita dampingin rupanya tatap muka. Jadi pertama kita buat itu di Langkat, tepatnya di Kelurahan Pekan Gebang. Bagaimana anak-anak diajar oleh teman-teman relawan dari Forum Anak Kabupaten Langkat. Kemudian di situ mereka belajar secara gratis. Kemudian ada beberapa ilmu-ilmu bela diri, kemudian ngaji gitu kan, tahfiz yang kita ajarin seperti itu. Jadi banyak sekali. Ya kemarin tuh niatnya sih gini, menanggulangin bahwasanya anak-anak yang putus sekolah seperti itu. Itu sih Kak. Kemudian setelah itu ada beberapa kegiatan kita seperti Buddha Buku kemarin bersama Abang mungkin Kak Sana mungkin ada lihat di beberapa di media sosial saya. Iya, kemarin ada saya baca tuh Bang, Buddha Buku Anak Tanpa Kasar. Iya, mendidik anak tanpa kasar. Iya. Nah, apa sih makna di balik itu Bang? Kayaknya nih ya, mendidik anak itu tidak boleh kasar, iya, benar nggak? Benar ya? Iya, benar. Jadi banyak sekali sebenarnya. Sama seperti dulu saya pernah dibilang sama teman-teman ya kan, yang memang bukan nggak sejalan sih, belum memahami ya. Gimana nih perlindungan anak, nanti anak kalau nggak mau sholat dipukul, ntar masuk apa? Ya saya bilang bukan anak umur 7 tahun baru dipukul, tetapi sebelum itu ajak dulu nih bapaknya, ajak ke masjid dulu. Iya, orang tuanya dulu ya harus menjadi contoh. Jangan pula hal-hal yang menjadi dibenturkan gitu saya bilang ya, dibenturkan seolah-olah semua diaminkan. Itu yang tidak boleh. Tetapi kita lihat dulu bagaimana pendidikan pola asuh yang kita lakukan selama ini baru gitu kan. Jangan pula nanti itu boleh loh karena memang di secara agama gitu kan boleh gitu kan. Ya enggak gitu kan. Ya bagaimana mendidik anak gitu kan. Bahkan ingat ya saya agak keagamaan ya karena dulu mantan guru masjid. Jadi ingat partisipasi anak itu sebenarnya dari Nabi Ibrahim ketika kalau yang kita sekarang kita sebut Idul Fitri ya, Idul Adha. Kurban kan, bagaimana Nabi Ibrahim dapat wahyu bahwasanya akan memotong anaknya Ismail, menyembelih. Apakah Nabi Ibrahim langsung menyembelih? Kan enggak. Tetapi dia tanya dulu sama anaknya, "Wahai anakku, aku dapat wahyu." Itu salah satu bentuk partisipasi, mendengarkan apa pendapat dari anak. Benar. Itu yang selama ini yang banyak yang disalahpahami oleh teman-teman gitu kan. Bahkan ada yang orang tua yang tidak memahami seperti itu. Tapi dia melakukan, dia kurban setiap tahun gitu kan. Tapi dia nggak mendengarkan apa sih makna dari kurban itu sampai ke ini gitu. Sebenarnya kita harus pahami terlebih dahulu ya Bang. Jadi konsep perlindungan anak itu sendiri udah ada sejak dulu.
Tinggal memang sekarang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian Konvensi Hak Anak seperti itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kegiatan yang kita selama ini buat gitu kan. Termasuk saya itu lama di Belawan Kak Sana. Hampir 3 tahun saya di Belawan. Membina anak-anak yang ada di pesisir Belawan, tepatnya di Kelurahan Belawan Bahari, lingkungan 12. Jadi di situ kita buat namanya Kampung Wisata Ramah Anak. Wow, tahan dulu ya Bang ya. Semakin seru nih perbincangan kita pada siang hari ini ya pemirsa ya. Tapi jangan kemana-mana. Halo pemirsa, terima kasih ya masih bersama kami tentunya dalam program Beranda dengan tema kita aktivis pelindung anak dari pesisir pantai timur dengan narasumber yang sangat luar biasa ya Bang Lukman Tambusai. Nah, buat pemirsa yang pengen tanya-tanya nih kepada Bang Lukman, boleh langsung saja tanya. Telepon kita di dialog interaktif di 0614146353. Saya ulangi lagi, 0614146353. Nah, mumpung ada waktu, ayo tanya-tanya nih. Mumpung ada Bang Lukman juga di sini yang bakal langsung ya menjawab pertanyaan dari pemirsa. Nah, Bang Agus kayaknya ada mau tanya-tanya nih sama Bang Lukman. Iya, saya sudah terngiang-ngiang di pikiran saya. Sampai terngiang-ngiang ya Bang ya. Bentuk perlindungan anak itu untuk anak yang kayak kita tahu di jalanan itu ya. Kita mau ajak dia ke yayasan, tapi mereka tidak mau. Jadi bentuk perlindungan seperti apa yang kita berikan untuk mereka? Oke, jadi bentuk perlindungan anak ini banyak sekali Bang. Karena memang hak anak itu ada banyak banget gitu kan. Ada namanya hak hidup, tumbuh, kembang, perlindungan dan partisipasi gitu kan. Jadi kita mau sasar ke haknya apa dulu nih gitu kan. Misalnya kita pengen sasar tuh ke hak bagaimana anak tidak di jalan lagi gitu kan, berkaitan dengan keselamatan, kemudian berkaitan dengan kehidupan mereka yang begitu keras di jalan gitu kan. Itu kemudian kita mau ngarahnya kemana? Karena banyak sekali nih Bang sebenarnya dinas-dinas yang menangani itu. Seperti kalau memang dia anak jalanan bisa melalui dinas sosial gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kayak kita ini kan civil society nih Bang. Ketika pemerintah memang tidak bisa atau memang tidak tercover atau untuk sementara kita yang nanggung gitu kan. Dengan ada beberapa banyak sekali Bang. Ada kalau di Sumut ini yang perlindungan anak yang terdaftar aja sama kita itu ada 83 lembaga Bang. Wow, ya, luar biasa. Kalau untuk anak jalanan tuh biasanya teman-teman dari PKPA, kemudian KKSP yang menangani itu Bang. Bahkan mereka buat kayak sanggar kreativitas anak yang nampung anak-anak jalanan seperti itu. Dan banyak sekali sebenarnya lembaga-lembaga yang membantu mereka baik secara kehidupan, kemudian mereka mau sekolah nggak nih gitu kan. Memang nggak seinstan membalikkan telapak tangan Bang. Benar. Karena memang untuk bicara tentang anak jalanan ini kita akan gerus dulu nih Bang, alur dulu nih. Dia memang asli orang di sini atau bahkan dia adalah korban trafficking, perdagangan anak. Bisa jadi dia adalah korban trafficking yang dia pengen balik lagi ke daerahnya seperti itu. Banyak sekali sebenarnya Bang untuk kita menanggulangi masalah-masalah anak, terutama anak-anak yang ada di jalanan seperti itu Bang. Tinggal kita harus asesmen dulu nih Bang, anak itu dari korban apakah, kemudian dari manakah. Kalau memang warga Medan, ada nggak nih keluarganya gitu kan. Kalau memang tidak ada keluarganya, ya kita akan coba linkkan ke teman-teman pemerhati anak, bahkan ke pemerintah daerah Sumatera Utara, bahkan kota Medan seperti itu. Nah, gimana Bang Agus? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya. Saya sudah tidak terngiang-ngiang lagi di kamar. Sudah dapat ya solusi jawabannya ya Bang ya. Betul. Nah, kita kembali lagi nih Bang Lukman. Tadi kan Abang cerita nih tentang program-program ya yang Abang sudah galakkan di daerah pesisir tadi ya, di daerah Belawan. Nah, ada yang belum Abang sampaikan nih mengenai bagaimana cara membuat anak-anak itu bisa disiplin dan juga mandiri secara finansial. Tentunya program-program yang Abang bawakan itu adalah bisa menunjang karir mereka kan? Oke ya. Jadi dulu sampai ada 3 orang anak yang pengen kuliah tetapi tidak memiliki dana. Waktu saya masih membina, sampai sekarang ya masih ya di Belawan ya. Tapi waktu intensif membina selama 3 tahun di sana, saya sampai bukain mereka tuh kafe inspirasi namanya. Wow, luar Jadi biasa. kafe itu bukan hanya sebatas nongkrongnya anak-anak, tetapi juga sebagai tempat anak-anak untuk berliterasi. Jadi buku-buku yang dari kampus saya, kemudian dari teman-teman,
saya gelar di situ. Jadi setiap malam minggu saya juga ikut membedah buku bersama teman-teman komunitas anak-anak yang ada di pesisir seperti itu kan. Jadi mereka sampai sekarang alhamdulillah kuliah anak-anak mereka dengan sekarang saya tidak dampingin lagi mereka buat KP itu membangun dengan sendirinya gitu. Nah, itu di Belawan. Kemudian ada beberapa lagi binaan kita bahkan di Langkat, baru di Marelan juga ada teman-teman kita yang sampai dia menghidupi kuliahnya, kemudian hidup dan menghabiskan biaya kuliahnya itu melalui usaha-usaha yang dibangun dia. Karena memang di kita sendiri bukan hanya fokus perlindungannya, tetapi fokus juga ke bagaimana mereka anak-anak, karena nanti kita bilang kan dilarang untuk ngamen gitu kan, tapi kita juga nggak punya solusi nih Kak. Benar-benar. Terus untuk kehidupan mereka bagaimana gitu makan kan? mereka, jangan kan kita berbicara tentang tapi ada juga beberapa anak memang rentan Kak gitu kan, anak-anak yang rentan yang melalui teman-teman yang panti seperti itu, ya kita coba titipkan mereka lah sementara untuk di panti itu sampai mereka memang benar-benar bisa hidup mandiri, kemudian mereka bisa bertemu keluarganya lagi seperti itu Kak. Jadi banyak sekali ya, karena memang bukan hanya sebatas program itu, karena kebetulan saya wakil sekretaris KNPI Kota Medan. Kita juga ada namanya berkolaborasi juga. Iya, era kolaborasi di Kota Medan. Keren. Jadi sekarang itu kita udah 2 titik nih. Titik mana aja, Pak? Kegiatan pangkas rambut gratis untuk anak-anak marginal. Jadi itu ini ketiga titiknya rencana mau di Belawan. Jadi bekerja sama dengan Sir Salon itu hampir 150 anak sekali pangkas gratis. Banyak sekali sih sebenarnya program yang kita coba nih, karena memang Sumatera Utaranya luas. Ya aku boleh bicara ya, aku kan cuma sebatas manusia yang memang tidak memiliki support dari mana-mana gitu kan. Memang keinginan yang itu bisa dikolaborasikan sama teman-teman yang lain gitu kan. Karena kita bukan berbicara tentang finansial. Oh iya. Tergantung niat. Iya, kita bicara tentang perlindungan anak, bicara tentang hati. Jadi kalau nggak punya hati jangan bicara tentang perlindungan anak. Karena nanti ujung-ujungnya eksploitasi anak. Itu yang bahaya ya. Iya, itu yang bahaya sekali. Terjadi, ya ngakunya nanti ngakunya mau ngelindungi anak. Dengan ternyata istilahnya itu sebagai penutup diri aja ya. Jadi ada juga saya perhatikan kan, dia pengen menolong anak kan. Oke, diangkat anak itu hidup bersama dia di rumah. Ternyata di rumah disuruh ngerjain cuci piring, pekerjaan rumah. Ya itu eksploitasi anak gitu kan. Bukan seperti itu, dan saya ya orang yang sangat menentang keras ya terhadap eksploitasi kemudian kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga harus kita, jangan berarti jangan bilang ketika anak itu misalnya nih ada anak jalanan yang diangkat kemudian oleh orang tua asuh, ya belum tentu loh dia lepas dari itu gitu kan. Belum tentu dia lepas dari situ tidak menemukan masalah, bisa jadi dia akan dieksploitasi gitu kan. Bener banget. Belum lagi anak-anak yang ada di sektor perkebunan, kemudian pertanian dan lain-lainnya. Bahkan dulu saya pernah penelitian bersama teman-teman. Bahkan banyak sekali yang katanya di Medan ini tidak ada eksploitasi anak, banyak sekali gitu. Banyak banget gitu kan. Belum lagi nanti anak-anak yang pengupas kerang, kemudian ada anak-anak yang ada di sektor pertanian, ngutip cangkang dan lain-lainnya seperti itu. Jadi sudah banyak ya Bang program-program yang sudah Abang lakukan ya, yang benar-benar memang untuk bisa membangun ya anak-anak yang ada di pesisir khususnya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan program saya ya. Kita bedanya kita sama teman-teman yang lain, bukan teman-teman ya, bedanya instansi yang lain. Instansi lain. Kita tuh lihat apa sih menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan kita tuh kayak orang bilang gagap ya. Nanti di sana buat stop perkawinan anak, di sini buat enggak gitu kan. Nah, jadi kita analisis dulu nih, kita asesmen dulu apa yang menjadi hal yang memang urgent banget yang perlu kita apakan, kita bantu di masyarakat. Seperti dulu waktu tahun 2018 kita pertama kali ke Belawan Bahari, ternyata ibu-ibu sana sampai menangis karena apa? Anak-anak yang ada di sana bahkan untuk kerja aja di perusahaan itu tidak diterima karena KTP-nya KTP situ gitu. Karena memang terkenalnya dulu anak-anak situ dengan stigma negatif. Tapi hari ini kita bangun citra mereka. Bahkan ada beberapa staf menteri, bahkan kemarin sepupunya Pak Presiden kita bawa ke sana gitu.
Untuk kita melihat bawa, tinjau iya, langsung kita ya? untuk mengangkat mereka. Bahkan yaitu kampung mereka menjadi salah satu percontohan binaan Kementerian BUMN, kemudian Kementerian PPPA menjadi kampung wisata ramah anak. Wow, keren sekali. Di Sumatera Utara. Itu Dan udah sekarang, disahkan, Bang? iya, dan sekarang menjadi contoh untuk pembangunan wilayah pesisir yang ada di Indonesia. Keren, luar seperti biasa. itu. Tapi itu tadi kita nggak mau menurutkan apa yang menjadi kemauan kita, tetapi kita lihat dulu apa yang dibutuhkan masyarakat, gitu kan. Ternyata di sana mereka punya danau yang mereka pengen itu ditaburin bibit ikan. Awalnya dulu sampah ya, iya. karena memang terkenal hampir itu. Satu kolam itu lebarnya 100 meter lebih, itu diisiin sampah. Ya, saya termasuk orang yang berenang di dalam situ untuk ngambilin sampah sama teman-teman. Berjuang dulu ya, Bang ya. Iya, berjuang dulu. Iya. Berjuang sampai sekarang ada pondok-pondoknya Berkorban, indah, ya. dan di situ sekarang ada akses internet gratis di kampung itu. Kemarin kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan provider jaringan internet yang membuat kampung itu bebas akses internet. Kemudian di situ ada rumah baca, kemudian ada budidaya ikan, serta ada budidaya pertanian, pocoy. Oke. Jadi unik banget kan, belawan pesisir tapi ada pertanian. Oke, makin seru nih ya perbincangan kita. Nggak terasa juga nih, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena ada sebuah lagu berikutnya dengan judul Soleram. Soleram, soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama ditinggalkan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama ditinggalkan jangan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Oh, adik-adik ini tidak tahu tentang budaya Melayu. Lagi permisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Halo pemirsa, masih di acara Beranda tentunya bersama Hasanah di sini dan juga narasumber kita Bang Lukman Tambusai. Dan kami masih himbau nih kepada pemirsa untuk yang pengen tanya langsung kepada narasumber kita boleh banget di 0614146 353. Sekali lagi Hasanah ulangi 0614146 353. Ayo pemirsa tanya-tanya langsung aja nih. Karena apa? Karena mumpung ada narasumber kita nih hadir di studio pada hari ini. Rugi banget loh waktunya kalau dilewatkan dengan gitu saja, bener ya Bang ya. Nah masih ini bersama Bang Lukman. Bang, tadi Abang sudah menceritakan ya sangat banyak gitu ya yang dapat memotivasi Hasanah pengen terus berprestasi gitu ya, terus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena bercerita tentang perlindungan anak tentunya banyak nih tips-tips yang pengen Abang sampaikan juga ya. Bener ya Bang ya. Kira-kira nih untuk pemirsa yang sedang nonton di rumah pengen bergabung di forum anak maupun di yayasan kesejahteraan anak, gimana tuh Bang caranya? Jadi kalau memang pengen gabung di forum anak, bisa nanti melalui dinas PPPA-nya masing-masing yang ada di kabupaten kota. Karena memang forum anak ini berjenjang Kak, dari desa. Nanti di desanya, dia tidak langsung ke provinsi ya? Jadi dari desa itu bentuk dulu forum anak nih bersama kepala desanya. Nanti perwakilan memang anak-anak yang memang bisa aktif, nanti gabung di forum anak kecamatan. Kemudian lanjut kabupaten, provinsi sampai di nasional. Bahkan ada namanya forum anak untuk internasional, ada namanya forum anak ASEAN dan dunia seperti itu. Oh ada internasional juga? Iya ada internasional semua, juga luar ada biasa. internasional gitu kan. Jadi memang banyak sekali Kak hal-hal yang bisa kita akses
terutama ya ikutin web Instagram forum anaknya kan, kapan open rekrutmen, ntar gabung aja. Iya, apa tuh Bang? Instagramnya boleh di-share Bang? Ada AD Sumatera Utara, kemudian ada Fatenlai, kemudian ada Forum Anak ID. Forum Anak ID ya? Iya, itu untuk nasional. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita gabung ya, anak-anak bisa akses dan nanti tengok infonya ya, karena memang Forum Anak itu bukan hanya untuk anak sekolah Kak, tapi seluruh lapisan anak yang ada di Indonesia. Dari ibaratnya dari 0 sampai 18 tahun ya semua boleh gitu kan. Semuanya boleh berarti? Semua boleh, dari anak marginal, anak pesisir, pekerja anak dan lain-lainnya. Karena apa? Forum Anak ini bukan eksklusif, inklusi. Ya? Artinya bisa diakses oleh seluruh anak-anak tanpa melihat latar belakangnya. Karena memang ya saya bilang saya termasuk orang yang dulu pengen Forum Anak inklusi melalui Jambore Anak Inklusi Kota Medan yang kita buat, karena memang dulu untuk Forum Anak sendiri juga ya sulit banget menggali informasinya, tetapi tidak dengan sekarang. Sekarang anak-anak sudah bebas untuk menggali potensi dan bergabung di Forum Anak seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Kalau pengen bergabung di Yayasan Kesejahteraan Anak? Oke, bisa ikutin Instagramnya YKPI. Karena memang kita sering buka relawan buat teman-teman, mahasiswa, pelajar yang memang pengen jiwanya bergerak di perempuan dan anak. Pengen bergerak ya Kak ya, jangan buka pengen story buat sama anak doang ya kan. Benar. Boleh gabung di YKPI. YKPI terbuka untuk seluruh pemuda, penggiat, kemudian anak-anak yang ada di Sumatera Utara dan nasional. Oke, sebelum closing nih Bang, apa harapan Abang ke depannya khususnya untuk generasi penerus bangsa? Apa nih kira-kira? Jadi memang singkat aja Bang. Iya, harapan terbesarnya itu seluruh anak harus memiliki kesempatan yang sama. Karena memang aku dulu anak pesisir, ketika berjuang kehilangan ibu, kemudian di 2019 kehilangan bapak, 2013 saya kehilangan ibu. Kemudian di situ almarhum ayah saya bilang gini, ketika kamu pengen buat teman-teman di daerah pesisir kamu itu sekolah, maka kamu harus tunjukkan bahwasanya kamu adalah orang yang sekolah dan berhasil. Jadi setelah saya di Istana Negara, foto saya dipajang sama almarhum ayah saya sebelum meninggal itu di rumah saya, dan itu menjadi motivasi untuk teman-teman di kampung saya untuk saat ini sekolah. Dan buat teman-teman anak-anak, yakinlah ketika kita peduli pada orang lain, maka diri kita akan dipedulikan sama orang lain. Seperti itu. Dan insya Allah rezeki kita akan lancar. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Luar biasa sekali ya. Hasanah tuh seneng banget loh hari ini ketemu sama Bang Lukman, dapat ilmu yang bermanfaat dan juga memotivasi Hasanah nih untuk bisa hidup terus bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Nih buat pemirsa ya yang ada di rumah harus terus ya menggali potensi diri, mengikuti berbagai kegiatan selagi itu bermanfaat. Karena dapat kita simpulkan pada pembicaraan kita pada hari ini nih, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Itu mungkin dari Hasanah, sampai ketemu di acara beranda selanjutnya. Dadah. Terima kasih ya Bang ya. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis, harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus selalu bisa tahan banting. Tapi ternyata sakitnya cinta buat aku menangis. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu memarahi aku jika jatuh air mataku. Kata ayah selalu, air mata itu adalah tanda kelemahan. Tapi ternyata air mataku ternyata jatuh juga. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Aku bukanlah Superman,
Aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Aku bukanlah. Ayo cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda